Anak-anakku sekalian, pada pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang sholat jama' dan qashar. Dalam ketentuan sholat jama' dan qashar, yang pertama adalah sholat jama' yang meliputi pengertian, hukum, syarat, sholat yang boleh dilakukan dengan jama', macam-macam sholat jama', tata cara, dan praktek. Sholat jama' dan qashar berdasarkan Quran surat An-Nisa surat yang surat yang keempat ayat 101 ini menjelaskan tentang dasar hukum sholat jama' dan qashar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an tasuru minas sholati in khiftum ay yaftinakumul ladzina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina. Ini sebagai landasan pokok dasar hukum sholat jama' dan qashar. Kemudian pengertian sholat jama'. Sholat jama' adalah menggabungkan atau mengumpulkan dua sholat fardu dan dilaksanakan dalam satu waktu. Seperti mengerjakan sholat zuhur dengan asar, yang keduanya dikerjakan dalam waktu zuhur saja, atau dalam waktu asar saja. Sholat maghrib dan isya dikerjakan pada waktu maghrib atau isya. Sedangkan sholat subuh tidak bisa dijama'. Hukum sholat jama'. Hukum mengerjakan sholat jama' adalah mubah. Artinya boleh ya bagi orang-orang yang memenuhi persyaratan. Syarat sah sholat jama' diantaranya 1. Melakukan perjalanan jauh yang menurut sebagian ulama mengatakan jaraknya itu adalah 80,6 km. Lalu syarat yang kedua, perjalanan itu tidak bertujuan maksiat, namun bertujuan baik seperti untuk bersilaturahim, berdagang, rekreasi, dan lain sebagainya. Syarat yang ketiga adalah dalam keadaan ketakutan dan rasa sangat khawatir seperti perang, sakit, hujan lebat, angin topan, dan bencana alam. Kemudian macam-macam sholat jama'. Yang pertama, jama' takdim. Apa itu jama' takdim? Jama' takdim adalah menjama' sholat yang dilaksanakan dalam waktu yang pertama. Contoh, sholat zuhur dan asar dikerjakan pada waktu zuhur. 4 rakaat. Jadi zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat. Kemudian kalau sholat maghrib dan isya dikerjakan pada waktu maghrib, seperti biasa 3 rakaat maghrib, 4 rakaat isya. Kemudian jama' takhir, yakni menjamak sholat yang dilaksanakan dalam waktu sholat yang kedua. Sholat zuhur dengan asar dilaksanakan di waktu asar, 4 rakaat. Sholat maghrib dan isya dilaksanakan pada waktu isya. Kemudian
Syarat melaksanakan sholat jamak. Yang pertama, mendahulukan sholat yang lebih awal dari kedua sholat. Berniat menjamak sholat, dan sholat yang paling tepat untuk itu adalah permulaan sholat pertama. Tidak menyelingi antara dua sholat itu. Kemudian tetap dalam keadaan bersafar dalam perjalanan saat mengawali sholat pertama hingga selesai darinya, dan mengawali sholat kedua. Syarat melaksanakan sholat jamak takhir. Pertama, berniat menjamak sholat, dan saat yang paling tepat untuk itu adalah sebelum berlalunya waktu yang sholat pertama. Dilaksanakan secara berurutan. Jamak takhir adalah mengakhirkan pelaksanaan sholat pertama di waktu sholat kedua, dan dianjurkan baginya untuk melaksanakan kedua sholat tersebut dengan berurutan. Tidak menyelingi antara dua sholat itu, yakni tidak ada selang waktu atau jeda yang lama di antara kedua sholat itu, seperti ngobrol dan lain-lain. Tetap dalam keadaan bersafar saat mengawali sholat pertama hingga selesai darinya, mengawali sholat kedua. Tidak boleh bermakmum kepada orang yang menetap atau mukim. Perjalanan itu dilakukan bukan untuk bermaksiat, kemudian mengetahui bahwa ia boleh menjamak sholat. Kemudian sholat qashar. Pengertian sholat qashar adalah menjalankan sholat fardu dengan cara meringkas yang 4 menjadi 2 rakaat. Hukum sholat qashar adalah boleh bagi orang yang memenuhi persyaratan. Syaratnya sama seperti sholat jamak. Praktek sholat jamak takdim. Bila menjamak sholat yang pertama, sholat duhur dengan asar dengan jamak takdim, niatnya usolli fardhu dhuhri 4 rakaatin majmu'an ilahil asri lil adaan lillahi ta'ala. Kemudian jamak takhir antara asar dengan duhur. Usolli fardhul asri 4 rakaatin majmu'an ilaihi dhuhri adaan lillahi ta'ala. Praktek sholat dengan qashar. Berniat sholat dengan cara diqashar. Apabila diucapkan bunyi bacaan niatnya adalah usolli fardhu dhuhri rakaataini qashran lillahi ta'ala. Itu salah satu contoh sholat duhur di qashar ya. Adapun sholat asar, isya itu tinggal dilafadzkan sesuai dengan sholat apa yang dilaksanakan pada saat itu. Baik, anak sekalian, demikian apa yang Bapak sampaikan, mudah-mudahan dapat dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Bapak akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.